Amalila dunia itu sabari, amamaton naraka itu manu sabari itu. Uditi itu mengatakan Pak Ustaz mama sabari berarti jauh dari itu sabari berarti itu. Kalau lah kalau mau sabari kau 20 atau 24. Maka jamaah sekalian, kenapa orang tidak bisa bersabar? Karena nar tulu huli-hulilah metode neraka jahanam. Di dalam sebuah riwayat, manakala Nabi Adam diturunkan dari dalam surga, kebiasaan dari dalam surga itu tidak terbawa sampai ke dunia. Kebiasaan di dalam surga itu, manakala seorang hamba merasa lapar, tiba-tiba datanglah makanan. Merasa dahaga, maka tiba-tiba datanglah minuman. Namun metode dunia tidak ada makanan datang sendiri, kecuali harus dicari, diusahakan. Maka Nabi Adam, jamaah sekalian, mencari makanan. Dia berburu binatang. Setelah didapatkan binatang, disembelih, kemudian mau dimakan, ternyata belum boleh. Dia harus memasaknya terlebih dahulu. Maka dia datangi utara, dia datangi barat, dia datangi timur dan selatan untuk mencari api. Ternyata dia tidak dapatkan api. Maka bermunajahlah Nabi Adam kepada Allah, ya Allah, berikanlah api untukku untuk memasak masakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril ponak mata dari Maliki, minta api kepada malaikat Malik untuk keperluan Nabi Adam di dunia. Maka malaikat Jibril langsung mendatangi malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, aku diperintah oleh Allah untuk meminta api kepadamu guna keperluan Nabi Adam di dunia. Wala malaikat Malik ma'am, berapa besar api yang engkau minta dariku? Kata malaikat Jibril, api yang kuminta darimu sebesar buah kurma. Damangio ma'adelo huru mangobotu. Kata malaikat Malik, andaikan sebesar kurma itu yang kuberikan kepadamu, maka pasti akan hancur 7 petala langit dan 7 petala bumi disebabkan panasnya. Kata malaikat Jibril, kalau begitu separuh saja, setengah. Oh, kalau setengah yang engkau minta dariku api neraka, maka akibatnya tidak akan turun hujan untuk selama-lamanya, dan kemudian semua lautan akan mengering, semua danau akan kering, sungai-sungai akan kering, sehingga semua makhluk hidup akan punah. Pada saat itulah malaikat Jibril jadi bingung. 1 biji tidak boleh, separuh tidak boleh, bingung. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada malaikat Jibril, mintalah sebesar darah api itu dari malaikat Malik. Ternyata yang diminta jamaah sekalian sebesar darah. Apa itu darah? Kalau kita sedang berdiri dalam rumah di pagi hari jam 10, kemudian tiba-tiba melalui roster rumah itu atau melalui lubang atap, ada sinar matahari yang masuk melalui celah atap, dan kemudian ada partikel debu yang kena pancaran sinar matahari, maka butiran-butiran debu itu jamaah sekalian itulah darah. Setiap butir debu yang nampak kelihatan oleh pancaran sinar matahari, itulah butiran-butiran darah. Madelo ilmu panggola enggamo damangir ma'adelo enggamo. Seperti itulah api yang dikasih kepada malaikat Jibril, kemudian dibawa sampai di dunia. Api yang sebesar darah itu dicelupkan ke 70 lautan yang ada di dunia, kemudian diangkat, dicelupkan lagi ke 70.000 danau yang ada di dunia, diangkat, kemudian dicelupkan ke 70.000 sungai yang ada di dunia. Setelah itu kembali diangkat dan dibawa, diletakkan di puncak gunung yang paling tinggi yang ada di dunia.
sehingga pada akhirnya puncak gunung itu hancur. Roh ampun, utiba turu kiki ada aja mas kalian tidak nampak oleh mata telanjang. Diletakkan di puncak gunung yang paling tinggi, maka konsekuensinya gunung itu hancur. Kemudian api itu masuk menjalar ke dalam tanah yang paling dalam. Baru oleh malaikat Jibril, oh bahaya kalau begitu api ini. Diangkat kembali, kemudian dibawa kembali dilempar ke neraka jahanam. Maka api yang kita gunakan saat ini hanyalah bara api yang ditinggalkan oleh api sebesar darah itu. Bahwa itu memakai itu mas api. Sehingga para fisikawan mengatakan api di dunia itu cuma 3. Api yang berwarna merah, kemudian api yang berwarna putih, kemudian api yang berwarna biru. Yang berwarna merah itu jamaah sekalian, kalau kita ingin melebur atau mendidihkan besi, maka memerlukan api yang panasnya 1500 derajat Celcius. Itu bisa mendidihkan besi. Kalau kita ingin melebur atau mendidihkan baja, memerlukan api yang panasnya 3500 derajat Celcius. Baja pun kita lebur, kita didihkan dia, memerlukan panasnya api yang panasnya 3500 derajat Celcius. Itu masih berada dalam kisaran api yang warna merah. Kemudian ulu mau patudah malau dalam beton tulu merah. Itu adalah api yang berwarna putih, dan api yang berwarna putih itu berada di inti matahari. Panasnya berapa? 5500 derajat Celcius. Dan kemudian ada api yang paling panas yang berwarna biru, dan panasnya jamaah sekalian adalah 9500 derajat Celcius. Para fisikawan mengatakan panasnya api di dunia itu cuma sampai warna biru, tidak mencapai warna hitam. Tidak mencapai warna hitam. Tapi panasnya api di dalam neraka jahanam sudah berwarna hitam. Mati lolalima umena umputi wa umu itu berwarna hitam. Sehingga karena saking hitamnya, diriwayatkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, bahwa manakala seorang hamba mengeluarkan tangannya, maka tangannya tidak nampak olehnya. Kemudian panas api yang berwarna hitam itu dilipat 70 kali lipat, karena kata Nabi dalam hadisnya bahwa panas api neraka jahanam itu 70 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia. Dan itulah jamaah sekalian yang menyebabkan kita sangat takut terhadap kematian itu. 70 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia. Sementara yang dipanggang di dalamnya bukan besi, bukan baja, melainkan daging kita, kulit kita, tulang kita, kepala, perut, kaki, tangan, ginjal, hati, liver kita. Ini semua nantinya akan dipanggang di dalam neraka jahanam itu. Wa uitolo awati'a tato neraka jahanam poopato. Tato neraka itu lo muati'a lo motalo tinggalau poopato. Dan setiap teriakan mereka diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Ud'u ila rabbuka yukhaffif anna yawman minal adab. Wahai para penjaga neraka, sampaikan kepada Tuhanmu agar dia meringankan siksa kami walaupun hanya sesaat. Buat ingin itu arti orang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Sampaikan kepada Tuhanmu agar dia meringankan siksa kami walaupun hanya sesaat. Walau penjaga neraka tidak boleh. Memang sesuai dengan aturan ini. Kalian akan berada dalam siksaan dan tanpa ada jeda waktu di dalamnya. Tidak berhasil mereka mulai melobi para penjaga neraka jahanam, tidak berhasil. Sehingga kemudian mereka mulai berputus asa.
Kemudian mereka saling berbisik satu sama lain, dia mona olot odelebos itu, meminta kepada Allah langsung supaya diringankan atau dikeluarkan kita dari tempat ini, sambil kita akan berjanji kita akan beramal. Itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimin. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari tempat ini. Fa in udna, nantinya kami akan beramal. Dan manakala kami tidak beramal, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang zalim. Walau ya mau fala tukallamun jabul bisa laura umuli. Tidak diterima jemaah sekalian, lobby mereka yang kedua. Kemudian mereka untuk yang ketiga kali mereka melobi malaikat Malik, Tuan takurir lo neraka jahanam. Dilobi oleh mereka, dan itu diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa nada ya malika liyaqdi alaina rabbuka. Wahai malaikat Malik, sampaikan kepada Tuhanmu agar dia mematikan kami saja. Janganlah kami tersiksa seperti ini, hidup namun dalam keadaan tersiksa. Sampaikan kepada Tuhanmu, patialamai abi. Kalau malaikat Malik maaf tidak boleh. Soal Tuhan ini, kalian tetap dalam keadaan hidup dan tersiksa. Pada saat itulah mereka jamaah sekalian mulai berputus asa, memulai putus asa itu. Namun masih ada satu harapan. Harapan mereka apa? Meminta-minta kepada para penghuni surga sisa-sisa makanan dan sisa-sisa minuman. Dan itu juga diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Wahai para penghuni surga, kucurkan kepada kami, buang kamari pakai orang uti, sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman yang Allah rizkikan kepada kalian. Kita orang mau makan. Hati orang tua neraka Ustaz malah ekonomis. Kasih kamari pakai orang uti, buang kamari, sisa-sisa ayam geprek, sisa gado-gado, sisa roti mituan, kita mau makan. Kendati tuang neraka itu ibu, banyak orang-orang kaya, banyak para bisnismen, para usahawan, para konglomerat, kalangan borjuis, para pengusaha, termasuk para pejabat ada di dalamnya. Di Pak Wali Kota, di Bupati Gunung, Gubernur Ulu ada. Sehingga jamaah sekalian pernah diceritakan dalam satu cerita, pernah neraka itu tuanio baku telepon dengan penghuni surga. Kenapa mereka baku telepon? Mereka ingin kerjasama akan membangun jembatan yang akan menghubungkan antara neraka dan surga. Baku telepon, penghuni surga, bagaimana kita mau bikin jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga? Bagaimana supaya kita orang baku pasiar, supaya Amir tidak memehwan lupa di Mongoli, wah Amir pasti di Mongoli. Sepakat, sepakat. Maka jamaah sekalian penghuni neraka jahanam berbondong-bondong membangun jembatan. Dibangunlah jembatan itu. Sudah. Jembatan yang dibangun oleh penghuni neraka jahanam sudah rampung sampai di pertengahan. Namun jembatan yang dibangun oleh penghuni surga, jangankan jembatannya, pondasinya saja belum ada, gambarnya belum ada. Sehingga kata neraka langsung telepon, bagaimana dengan kalian penghuni surga? Kalian sudah sepakat membangun jembatan, separuh kalian punya, kita orang punya juga separuh. Sekarang kita orang punya jembatan sokalah, mana kalian punya? Baru kata surga soalnya bagi ini uti. Kita orang punya tidak mau kalar-kalar itu karena memang susah mau bikin. Siapa bagi itu susah? Kalian kan di surga. Boleh masuknya bagi ini uti. Kontraktor semua tinggal pamoni.
dengan dia punya Primpro, pimpinan proyek, sekaligus dengan dia punya kementerian-kementerian, tinggal bangun semua, tidak ada yang tinggal pakai orang. Makanya kita orang punya jangankan jembatan, gambarnya saja belum ada. Tapi insya Allah bukan kontraktor-kontraktor yang di Indonesia ini, kontraktor yang ada di Amerika sana. Perlu kontraktor yo. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata 3 hal itulah yang menyebabkan orang menjadi takut terhadap yang namanya al-maut. Terputus amal, yang kedua siksa di dalam kubur, yang ketiga adalah azab di dalam neraka jahanam. Maka olehnya jamaah sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selamatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, supaya itu salamati oleh syurga jamalama otorduo si kisah melato neraka jahanam. Maka po salamati amai batangan lu wolopulu ani. Di dalam sebuah riwayat pernah diceritakan manakala terpisah ruh dengan jasad, artinya sudah mati, kemudian jenazah itu dimandikan. Dalam proses memandikan jenazah, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang rupawan, mengenakan jubah putih, harum bau badannya. Dia berada di situ. Setelah dimandikan jenazah itu diangkat, kemudian dikafani, dia juga berada di situ. Setelah dikafani, masukkan ke dalam keranda, mau disolati berjamaah, dia juga melaksanakan sholat berjamaah. Dan manakala jenazah diberangkatkan ke tempat pekuburan, diucapkan kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah, dia juga mengiringi jenazah sampai ke tempat pekuburan. Sesampai di tempat pekuburan, jenazah dikeluarkan, masukkan ke liang lahat, diuruk dengan tanah. Aneh, dia juga masuk ke dalam kubur. Sampai di dalam kubur, jenazah ditinggalkan oleh keluarga, kerabat, tetangga semua. Dia berada di dalam kubur itu. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Namun sebelum memberikan pertanyaan, mereka menghardik si laki-laki yang rupawan ini. Hei, Fulan, keluarlah engkau. Kami akan melaksanakan tugas kami, akan memberikan pertanyaan demi pertanyaan kepadanya. Walau ta'ala igaga beito, walau wahai Munkar dan Nakir, laksanakan tugas kalian dengan baik. Namun aku tak akan keluar dari tempat ini, karena aku akan menemani jenazah ini sampai hari berbangkit nanti. Bahkan aku akan menghantarkannya sampai ke pintu surga. Debolomin heikoti milate. Karena pada saat itu jamaah sekalian, ruh itu akan dikembalikan oleh Allah. Maka dia memandang ke arah si laki-laki yang rupawan ini, seraya bertanya, Man anta? Siapakah anda? Qul walima ana al-Quranul Karim. Akulah Al-Quranul Karim yang engkau baca dengan suara lirih dan suara keras padahal engkau hidup di kehidupan dunia. Allahu Akbar. Ternyata jamaah sekalian, ta'ala ibedo adalah jelmaan dari Al-Quranul Karim yang kita baca setiap hari kehidupan dunia. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quranul Karim, amalkan dia. Nantinya dia akan datang di hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka membacanya. Ibu-ibu yang insya Allah tergabung dalam kelompok tadarus Al-Quran, jangan pernah keluar buku ya. Jangan pernah persoalan-persoalan yang sepele, persoalan yang remeh temeh, kemudian menyebabkan kita mau keluar dari tadarusan. Wah, itu mau gabung ini hari bapak itu beda. Bapak dan Ibu jangan. Orang yang belum bergabung, silakan bergabung dengan kelompok-kelompok tadarus. Iya mulai. Bukti tadarus Bapak dan Ibu mulai mau turun tolanda menatoli pulau ngomong. Pemasakia Ustaz tahu mah pandang enteng mulut tadarus.
makanan ente anu timah tadarus tema beli jam 10 malam tadarus pele-pele ta'ir beto ati toa tateme mamoingo-ingo tiba aku mau keluar tadarus totol uti timah tema apa aku mau tadarus dulu timah jam 10 malam mate uti asli betul-betul jam itu dulu dia anu teh ketama tinggal jam 10 mate uti ati jam biong tadarus itu dari jam 10 malam mau ingo-ingo dia anu do karaoke, dia anu do TikTok. Jam 2 malam mengolah itu pemanyanyi menghilatia, wa menguguali menghipatia cadeko. Jam 2 malam tiba aku mau makan wali main dulu tonton TikTok no, tiba bertema apa? Pakai uti, tiba matu tulu pak, bong lame, tuh hilaluti. Tuh hilaluti no. Pulau lama aku matu tulu, tiba aku matu tulu, pulau lama, bong lame no, bong lame. Kau hilalu, mau joget. Malu pulih. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu jamaah, kenapa masjid dibangun? Karena di dalam masjid itulah manusia akan mendapatkan petunjuk. Di dalam masjid itulah mereka meminta petunjuk kepada Allah. Kapan mereka meminta petunjuk? Tatkala mereka mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu petunjuk? Itulah Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quranul Karim adalah kitabul hidayah, kitab petunjuk yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Apa? Al-Quran. Buktinya apa? Dalam sebuah hadis kata Nabi, qulul ahli jannati aroma qa'adahum minan nar. Timi-timi itu tamalatul-atul atau soroga, bilo-bilo hemola oleh bilo alim atau neraka jahanam. Fayaqulu, kemudian dia berkata, laula annallaha hadani, andaikan Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka pastilah aku berada di dalam neraka itu. Seakan-akan dia mengatakan, andaikan Allah tidak memberikan Al-Quranul Karim kepadaku, maka pastilah wa umola tinting lupa atau neraka itu. Kemudian sebaliknya kata Nabi, kulul ahli nari yaroma qa'adahum minal jannah. Timi-timi itu tatur-atur melato neraka jahannama, bila-bila hemala alu bilo alu melato soroga. Faqala, kemudian dia berkata, lau annallaha hadani, andaikan Allah memberikan petunjuk kepadaku, maka pastilah aku tidak berada di sini. Seakan-akan dia mengatakan, andaikan ulu tailo petunjuk olah beti Qur'ani wa fatahe ilamani beti Qur'ani iwa beti jamelo monomot konar ke jahannam, melainkan pasti berada dalam surga. Ternyata jemaah sekalian, Al-Quranul Karim itu yang akan menyelamatkan kita. Dengan Al-Quran maka kita akan mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan sholat 5 waktu, menunaikan ibadah haji, memberikan sedekah. Ini semua akan kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan mulai topi dulu neraka jahanam di saat manusia dibangkitkan dari dalam kubur, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quranul Karim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Manakala manusia dibangkitkan dari dalam kubur, kemudian mereka dihalau ke neraka jahanam berbondong-bondong. Tuh umpamanya atau pintu neraka tinggal dia, para malaikat penjaga itu akan heran. Mau heran ini kalau dia seraya akan bertanya, apakah tidak diutus kepadamu seorang nabi yang membawakan kitab kepadamu dan membacakan kitab itu di hadapanmu dan memberitahukan kepadamu bahwa kamu akan menemui hari ini? Mereka serentak menjawab, benar, ada seorang nabi yang telah diutus kepada kami, membawakan kitab dan membacakan kitab itu di hadapan kami. Bu amhelo buhunga, amhelo butola, amhelo lawani. Ternyata itulah Al-Quranul Karim jamaah sekalian. Patah polita mama soma-soma di delomo soroga, tuh malu diambangan, mulai di langkah pertama dia akan membuka pintu surga.
Apa ucapan syukur yang pertama kali dia ucapkan jamaah sekalian? Ucapan syukur yang pertama kali dia ucapkan apa? Dia balikan dalam Al-Quranul Karim, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku. Andaikan bukan petunjuk itulah, maka pasti aku tidak berada di sini. Syukur limu itu umma sama disorokan. Ternyata itulah Al-Quranul Karim. Maka hanya jamaah sekalian, di saat kita melaksanakan sholat ya, untuk mamotabiyah, minta petunjuk kepada Allah. Di saat kita melaksanakan sholat, bapak dan ibu jamaah itu dipolong takbiratul ihram. Ya, sudah takbiratul ihram. Kemudian sebelum takbiratul ihram, kita mau niati salat Isya, usolli fardhu Isya arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Sebelum kita berniat dengan niat ini, hendaklah kita berniat dalam hati. Ada ungkapan yang kita ucapkan, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah yang kutuju. Wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang kucari. A'tini mahabbataka, maka berikan kekuatan kepadaku untuk cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan bermakrifat kepadamu. Ini jamaah sekalian tidak termasuk dalam rukun sholat, namun hanya kita niatkan di dalam hati sebelum kita mengucapkan niat. Tujuannya apa? Supaya tujuan kita dalam melaksanakan sholat hanyalah semata-mata meminta petunjuk kepada Allah. Jangan minta jabatan, kedudukan, pangkat dalam sholat. Jangan minta keluarga bahagia, sakinah, mawaddah dalam sholat. Jangan minta sehat walafiat lahir dan batin dalam sholat. Jangan. Jangan Bu. Tapi mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, Pak Taunolong lihatnya dia tuh dia Pak Ustaz. Mau tabiah Pak Tajam Hilewono, Pak. Tetap meminta doa Pak Ustaz. Bu, minta di luar sholat 5 waktu. Setelah kita salam ke kanan, salam ke kiri, tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali. Kemudian setelah itu tengadahkan tangan kita ke langit, minta apa yang hendak Anda minta. Jangan minta dalam sujud semua. Anak hepohnya itu sujud ngamila betitie sampai hayalo ihide. Mau bong memang sujud itu, ya boleh di dulu mah tahu tak terima. Wah mah pakai tohe. Mintalah setelah sholat. Setelah sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, tasbih, tahmid, takbir. Kemudian minta kepada Allah apa yang hendak Anda minta. Makanya Bu ya, setelah sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, jangan itu mati tete oh. Lapa temu tabia itu, jangan pun mana anak. Dia bawa doa. Uji malah lapa temu doa, lapa temu mau salam mau tidak mati tete. Dia belum main cuma tidak berdoa, tidak berdoa. Baru sedangkan ada minta kalamari belum ada. Dia pun yang lapor. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Banyak mau kita. Golok. Apa yang kita ingin? Hari 40 menit. Mau Ustaz. Hari 40. Tunggu 40 menit dulu. Hari 40 menit. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua sahabat saya ini memang termasuk guru-guru saya, dan mereka mata dulu jam. Yang ketiga jamaah sekalian, Dewi itu perbaiki hubungan kita sesama makhluk ciptaan Allah. Perbaiki. Tidak hanya sekedar dengan manusia, tapi juga sesama makhluk ciptaan Allah. Boleh hubungan orang dua manusia ngami. Wapata tidak hanya sekedar dengan manusia, melainkan dengan semua makhluk ciptaan Allah. Satu saat Umar bin Khattab berjalan di Madinatul Munawwarah, ketemu dengan seorang anak yang sedang memainkan burung pipit.
Maka burung pipit itu ditawar dengan harga yang tinggi, diberikan oleh si anak kepada Umar. Anehnya, burung pipit yang dibeli dengan harga yang tinggi tidak dibawa masukkan ke dalam sangkar, tidak, malah dilepas ke udara. Legungga patenya di Umar bin Khattab, manakala dia meninggal dunia, ada seorang ulama di Madinatul Munawwarah bermimpi seakan-akan dia bertemu dengan Umar di malam pertama dalam kubur. Sehingga dia bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Khalifah, bagaimana keadaanmu di dalam kubur di malam pertama? Wali Umar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyayangi aku dan telah mengampuni dosa-dosaku. Ditanya oleh sang ulama itu, apakah ini semua karena memang engkau seorang pemimpin yang adil? Mungkin ini semua karena engkau seorang pemimpin yang zuhud. Wal Umar, tidak hanya sekedar itu, melainkan di saat mungkar dan nakir datang kepadaku menampakkan wujudnya yang dalam bentuk menakutkan, menyebabkan bulu kuduku berdiri, tulang persendianku dalam keadaan lemah tidak berdaya. Pada saat itu mereka akan memberikan pertanyaan kepadaku. Tiba-tiba muncul suara tanpa sosok menghadiri kedua malaikat itu, wahai kedua malaikat, enyahlah kalian dari tempat ini, jangan menakut-nakuti hambaku, karena aku menyayanginya, aku telah mengampuni dosa-dosanya, disebabkan karena di dunia dia telah menyayangi seekor burung pipit. Gara-gara menyayangi seekor burung pipit jamaah sekali dilepas ke udara, maka menyebabkan pilo dulu alo itu dan mau kubur. Pilo dulu alo ternyata luar biasa berhubungan dengan semua makhluk ciptaan Allah. Maka itulah yang menjadi amalan kita dalam syariah. Amalan kita dalam syariah itu kan ada 5. Yang pertama, ihtiram al-aqwam, yang ini mencintai semua makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, ikram an-nas, memuliakan manusia. Yang ketiga, hifzul watan, cinta kepada tanah air, cinta terhadap perbatasan wilayah, cinta terhadap Bhinneka Tunggal Ika, cinta terhadap negara kesatuan, cinta terhadap Pancasila. Itu masuk dalam hifzul watan. Kemudian yang keempat, izdiyad al-iman, yakni menambah amalan-amalan sunnah dalam rangka untuk menambah iman. Kemudian ziyadatul umrah, tetap bertanggung jawab terhadap keluarga. Itu amalan syariah. Namun diawali dengan apa? Ihtiram al-aqwam, mencintai semua makhluk ciptaan Allah. Dan itulah yang menyebabkan Nabi menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabatnya. Tatkala mereka akan menyembelih seekor binatang, kata Nabi kepada sahabatnya, manakala kalian menyembelih binatang, maka tajamkan mata pisaunya terlebih dahulu dan kemudian lakukan dengan tangkas. Juga disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya yang akan berangkat ke medan perang, wali Nabi kalau kalian sudah berada di medan perang, maka jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita yang lemah, jangan membunuh orang tua, dan jangan pernah menebang pohon. Di bawah itu pohon itu. Benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Seorang penyayang akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Sayangilah kalian apa-apa yang ada di muka bumi, karena nantinya apa-apa yang ada di langit akan sayang pula kepada kalian. Ini pesan Nabi. Allahu Akbar. Ternyata jamaah sekalian, sebaik apapun hubungan kita dengan Allah, tabian jampo bundo-bundo, ibadah jampo putu-putu, mau haji itu potol, umroh po patoh. Namun jamaah sekalian, manakala hubungan kita dengan tetangga, apalagi dengan binatang, tidak baik, maka jamaah sekalian kita akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Amla potete ati ol potete, dan damai ati tertubio kando, di ibu moing-moing. Walema bu atau alamat kando di tete, omar pemain itu pasar jajan.
Apakah Anda menjamin di sekilo tete mulai ke pasar jajan? Nanti tiba kanto ibu dandangnya tentu biro tete, bodi itu bodi komedi itu tete patah pandangannya gitu kanto. So baik apapun hubungan kita dengan Allah tuh waktu di itu, apalagi kuti memohi alo oleh tete, hangat oleh tete itu ibu tulalio itu karena moling, uji tulalio tuh undang poli, patah kembali di tete, udah bawa hangat oleh tete. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait hubungan kita dengan manusia, Bu ya. Di samping dengan semua makhluk ciptaan Allah dengan manusia, ini om helake buti ibu-ibu yang hadir saat ini istri-istri yang solehah ini Ustaz. Mereka senantiasa senyum kepada suaminya setiap hari. Kapan mereka senyum? Setiap tangga muda. Padahal seorang yang cinta kepada semua makhluk ciptaan Allah, dia tidak pernah memandang kasih sayang. Kapan dan di mana saja, tetap dia senantiasa sayang. Di Bliman kejadian Tomlaku, Bu, kejadian di Manado. Itu memang luar biasa, istri yang solehah. Sepasang suami istri punya anak tunggal. Anak tunggalnya ini laki-laki sudah remaja, studi di Amerika Serikat, bahagian farmasi. Studi, Bu, di Amerika Serikat, bahagian farmasi. 2 tahun dia maaf di studi mengambil 2 tahun. Dari 1 minggu dia mak teto maong, telepon pada mama yang ada di Manado, mak ternyata luar biasa ilmuwan yang ada di Amerika telah menemukan obat awet muda yang paling manjur. Obat awet muda. Kalau obat awet muda begitu kirim ke manti mama kalau ada. Sudah, nanti mungkin ke manti mama 6 dos. Obat awet muda, Bu. Akhirnya ilaulimi di mama Leo 6 dos. Maturan itu dosi beto 1 hari 1, 1 hari 1, 1 hari 1. Jangan lebih jangan kasih lebih, tidak boleh lebih mau overdosis. Akhirnya 6 dos beto dikonsumsi oleh ibunya dan bapaknya. Sepasang suami istri mengkonsumsi itu 1 hari 1, 1 hari 1, 1 hari 1. 2 tahun setelah kuliah di Amerika, lo harinya itu tidak tunggal yang mai beli kayak itu, dia ketuk. Ternyata yang membukakan pintu itu Ustaz, seorang gadis yang cantik berdiri di depan pintu sambil menggendong bayi. Baru walimah ini bergagas sekali hari ini, macam kita kenal dia ini dengan suara yang keras. Macam kita kenal dia ini hari bergagas sekali, tapi di mana dulu berarti mamanya tak baik. Siapa itu hari ini bergagas sekali dia ini, gagas sekali hari ini cantik. Baru walimah push. Sampai mama ini, di mama ini, berarti di mama ini memang sudah di awet muda Siapa ini mak? Ini orang minum mengenai obat itu 1 hari 1, 1 hari 1, 1 hari 1. Ini mama jadi muda ulang, jadi cewek. Bukan main manjur itu obat mak manjur. Padahal saya tinggal kasar di mama ini 2 tahun lalu so agak tua. Ini di mama masih sudah di cewek ulang. Baru di mama dapat baik lagi sampai hari ini mah sampai ade. Baru hari mama push. Kalau papain, kalau mati papain sudah dibayi, iya soalnya dia overdosis. Dia punya 1 hari 3, 1 hari 3, 1 hari 3, bisa dibayi. Dia memang luar biasa tuh. Malah dibayi 2022 begitu bilang itu yang benar. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang wanita Bani Israel. Wanita Bani Israel, statusnya pekerjaannya itu apa? Pelacur. Tengah malam dia pulang, kemudian berjumpa dengan seekor anjing yang menjulurkan lidah berputar-putar di dekat sumur. Dia berpikir bahwa anjing ini dalam keadaan dahaga, maka dia lepas sepatunya untuk mengambil air dalam sumur, kemudian diminumkan ke anjing itu. Akhirnya apa jamaah sekalian? Akhirnya kata Imam Bukhari, kata Imam Muslim dan Bukhari, ternyata dosa-dosa si wanita pelacur ini diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia menebarkan kasih sayang di antara sesama makhluk ciptaan Allah. Luar biasa.
Kendati dia pelacur, berzina setiap malam. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Tapi wanita ini jamaah sekalian berzina tiap hari, bukan mendekati. Diampuni oleh Allah karena dia menebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Sebaliknya yang terjadi, ada seorang wanita yang solehah, ibadah setiap hari kepada Allah. Namun satu saat gara-gara kucing memakan ikannya, maka kucing ditangkap, dimasukkan ke dalam sangkar, tidak diberi makan berhari-hari, tidak diberi minum berhari-hari. Akhirnya kucing itu terkapar mati di dalam sangkar. Kata Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa si wanita itu dengan siksaan yang teramat pedih. Ope kulita biadu gaga amalilio mopio. Namun jamaah sekalian, tatkala dia memutus hubungan, melakukan kezaliman terhadap makhluk ciptaan Allah, pada akhirnya dia disiksa oleh Allah dengan siksaan yang teramat pedih. Makanya Bu ya, perbaiki hubungan kita dengan sesama, ya, dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengikuti ceramah ya Ustaz, dia angkat tangan, walima Pak Ustaz, pai-pai dia kelatihan nggak ami ceramah di Pak Ustaz itu. Pandang enteng yang tahu dia Pak Ustaz, watia berarti boleh dia dia Pak Ustaz, puasa watia puasa Pak, boleh tak tahu watia dia hetete. Pak tujuh itu ada enteng. Dari watia Pak Ustaz, tetap watia itu masuk surga karena watia dia hetete. Pilih mah di neraka Pak. Neraka. Wow itu mau heran itu para malaikat atau neraka itu mau herannya lima. Dia berarti dia hetet perbuatan ke dunia, dia malu, dia hebat di video. Lalu kenapa engkau berada dalam neraka sakor? Masalah kakumpi sakor. Baru waling ulama lanakum minal musallin, karena kami di kehidupan dunia tidak melaksanakan sholat. Jadi itu apa yang boleh dia hetet tidak ada. Dia malu video obat tadi ibu epo alon itu huya bulah. Kalau itu dia mutabiah tetap mola sikisani tolak. Bapak dan Ibu jamaah, insya Allah 3 hari inilah yang dapat kami sampaikan kesempatan di malam hari ini, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa gemola almarhumah beliau Ibu Ramna Muhammad menutup usia kisaran 69 tahun, segenap amaliyahnya di kehidupan dunia ini insya Allah diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran pahala berlipat ganda. Amin. Segenap dosa yang pernah boleh lakukan kehidupan dunia ini, langsung tidak langsung, sadar tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, insya Allah dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan Allah menempatkan almarhumah di tempat yang paling istimewa di sisinya. Segenap keluarga, kerabat hadir tulang famili yang ditinggal oleh almarhumah, insya Allah tabah, sabar, ikhlas atas pergiliran musibah ini, dan semoga Allah mendapati kita yang hadir majelis takziah ini masuk pula dalam golongan yang sama, mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Doa diawali dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'amina hamdan yuwaffi ma'ul sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka biyadikal karim wa judikal qadim wa bismikal Allahumma an tusalli ala sayyidina Muhammad anta ghafir lana wa liwalidina wa auladina wa li akhwanina wa aqribaina masyayikhina wa ashabina azwajina asdiqaina wa liman awsana bid du'a wa liman sala ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman zalamna wa asana ilaihi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Tsumma du'a ila abdikal fakir Ibu Ramna Muhammad.
Allahumma fillaha warhamha wa'fi'fu anha. Allahumma fillaha warhamha wa'fi'fu anha. Allahumma fillaha warhamha wa'fi'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa'fina laha. Allahumma fil hayna maitina wa syahidina ghaibina sakirina kabirina dzakirina wa unsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.